Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dan mukjizatnya. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Ia mewarisi sifat dan kemampuan ayahnya yang bisa berbicara dengan hewan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam QS 6 ayat 15, dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Sedangkan kemampuan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam memahami bahasa hewan juga dijelaskan dalam QS 6 ayat 18-19. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari, maka dia tersenyum dan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." QS 6 ayat 18 dan 19. Dikisahkan dalam kisah hikayat legenda Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman adalah orang yang soleh. Ia memiliki kewajiban dan kewibawaan yang besar, sehingga seluruh rakyat tunduk kepadanya. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan seluruh pasukan untuk berkumpul di aula kerajaannya. Ia memanggil tentara dari kalangan manusia, jin, dan hewan. Hewannya berbentuk burung-burung hut, dan tidak hanya bangsa jin, manusia dan hewan saja yang tunduk kepadanya. Bahkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, angin pun juga tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Pasukan itu berkumpul untuk berperang dengan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis adalah orang yang sombong di negeri Sabah. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan jin Ifrit untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis secepatnya. Dan jin Ifrit pun berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tak kalah Nabi Sulaiman alaihissalam melihat singgasana itu terletak di hadapannya langsung. Dan ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmat-nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia." QS 6 ayat 40. Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya serupa, "Inikah singgasanamu?" Lalu dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." QS 6 ayat 42. Peristiwa ini kemudian membuat Ratu Bilqis takjub, hingga akhirnya menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal terbiasa menyendiri di Masjid Baitul Maqdis. Durasinya bahkan dalam kurun waktu yang tidak biasa, yaitu bisa hingga 1 atau 2 bulan hingga 1 atau 2 tahun. Untuk
sajian makanan dan minumannya selalu dibawakan oleh para setan yang masih tergabung dalam salah satu jenis jin. Hingga suatu ketika mereka membawakan makanan dan minuman seperti biasanya. Namun, tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Pada hari wafatnya, Nabi Sulaiman mendatangi sebuah pohon yang tumbuh di Baitul Maqdis. Atas izin Allah, Nabi Sulaiman pun berbincang dengan pohon tersebut, menanyakan nama dan fungsi dari dirinya. Pohon ini bernama Karubah. Nabi Sulaiman alaihissalam pun bertanya, "Apakah kegunaanmu?" Pohon Karubah pun menjawab, "Aku tumbuh untuk meruntuhkan masjid ini." Lalu Nabi Sulaiman pun berkata, "Allah tidak mungkin meruntuhkan masjid ini selama aku masih hidup. Itu artinya kamu tumbuh untuk mengabarkan kematianku." Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam pun mencabut pohon tersebut dan menanamnya di pagar miliknya. Setelah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam masuk ke dalam mihrab dan melakukan sholat dengan bersandar pada tongkatnya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam pun menemui ajalnya hingga tidak diketahui oleh jin yang bekerja untuknya sekalipun. Kalangan jin dan setan pun mulai mengetahui kabar Nabi Sulaiman alaihissalam wafat setelah rayap memakan tongkat Nabi sebagai penopangnya hingga rapuh. Lamanya rayap memakan tongkat tersebut kira-kira hingga 10 tahun lamanya. Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal berdiri dan bersandar kepada tongkatnya. Matanya dalam keadaan terbuka dan fisiknya tidak berubah bentuk. Bahkan tidak ada bau yang muncul dari jenazahnya. Ternyata peristiwa wafat ini merupakan jawaban dari doa Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri. Ia pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kematiannya dapat dijadikan pembelajaran bagi umat manusia, bahwa para jin sekalipun tidak mengetahui hal gaib. Bahkan mereka pun tidak tahu kapan mereka akan menemui ajal dan mendapatkan rezeki. Pesan tersebut menggambarkan dan diharapkan menjadi pesan agar manusia tidak menjadikan setan atau iblis sebagian tempat menyembah atau teman mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal pada tahun 932 sebelum Masehi. Menurut Ishaq bin Bashar dari Muhammad bin Ishaq dari Az-Zuhri dan yang lainnya, Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal pada umur 52 tahun. Baiklah guys, sekarang kita akan membahas tentang mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, mengerti bahasa hewan. Salah satu mukjizat beliau adalah mampu untuk berbicara dengan hewan. Dan yang kedua, mampu menundukkan bala tentara dari segala kalangan makhluk. Yang ketiga, mampu menaklukkan angin. Dalam surah Syad ayat 36 disebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintahkan angin untuk berhembus ke arah manapun yang dia perintahkannya. Dan tak hanya itu, beliau juga memiliki sebuah permadani yang dapat diangkat oleh angin untuk bepergian kemana saja. Yang keempat, mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dengan sekejap. Dengan bantuan seorang jin bernama Ifrit, sehingga sang Raja Balqis
Sang Ratu Balkis akhirnya dapat dipindahkan sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Dan yang kelima, taubatnya Ratu Balkis dan bala tentaranya. Ketika Ratu Balkis dan pasukannya sampai di tempat Nabi Sulaiman alaihissalam, ia kaget karena istana yang terdapat di depannya sangat mirip dengan miliknya di negeri Sabah. Dari peristiwa inilah akhirnya Ratu Balkis tunduk dan akhirnya bertaubat karena menyadari akan kelemahannya. Oke, baiklah guys, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Bye bye.